Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fainaral hadisi fi kitabullah hairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasarul umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Masral muslimin rahimakumullah. Al-awwal, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang safarul akhirah, perjalanan kehidupan akhirat kita semua. Dan hari ini kita akan memulai mengawali dengan pembahasan tentang al-jannah, tentang surga. Nah, sebelum nanti kita membahas satu persatu tentang tingkatan-tingkatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Pembahasan ini diambil dari kitab Jauhar Al-Mauhub karya Syekh Ali Abdurrahman Kalantani. Permata yang indah. Kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, sebelum membahas tentang surga, maka pentinglah bagi kita membahas tentang makna jannatul lil mukminin, tentang arti surga bagi kita semua. Tentang arti surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pentingnya, seberapa besar harapan kita, seberapa besar mimpi kita, seberapa besar keinginan kita untuk bisa kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar harapan seseorang, maka semakin besar perjuangannya melakukan amalia untuk bisa mendapatkan surga. Semakin kecil mimpinya, semakin kecil harapannya, maka semakin kecillah amalia dia, sehingga kemudian dia juga kemudian tidak punya keinginan untuk mendapatkan surga terbaik bagi dirinya. Maka benarlah kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, makna jannatul lil mukminin, arti surga bagi diri setiap mukmin, menentukan setiap amaliyah-amaliyah yang ingin kita lakukan kepada Allah. Laisal imanu bit tamam wala bit tahal walakin huwa qara fi qalbi wa sadaqahul amal. Karena yang namanya mimpi untuk bisa mendapatkan surga bukan cuma sekedar mimpi, tapi dibuktikan dengan amal dan perbuatan setiap orang. Boleh jadi hari ini kita bermimpi, kita berharap, ya Allah saya pengen ke surga, tapi nggak pernah sholat berjamaah, mimpi. Dia berharap, ya Allah saya ingin masuk ke dalam surga, saya nggak kuat masuk ke dalam neraka. Tapi dia meninggalkan Al-Quran. Dia nggak pernah berzikir. Dia nggak pernah hadir di majelis ilmu. Dia nggak pernah duduk bersama orang-orang saleh. Maka mimpi, harapan untuk mendapatkan surga harus berbanding lurus dengan amalia kita di hadapan Allah. Karena banyak orang yang cuma berharap tapi tidak beramal.
Orang yang cuma bermimpi, tapi nggak mau bangun dari mimpinya. Tidur terus. Itu sebabnya sampai Allah Subhanahu wa taala membuat kalimat kata surga dalam Al-Quran itu disebut sampai 119 kali. Dalam 49 surat. Berarti hampir separuh dari Al-Quran, surat di dalam Al-Quran, hampir separuh itu menyebut kata surga di dalam ayatnya. Saking istimewanya. Bahkan saking istimewanya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi sampai berkata, a'datu libadiyas salihin. Kuhadiahkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Sesuatu yang gak akan pernah dia lihat oleh matanya. Kita sudah berapa banyak Pak jalan-jalan ke tempat wisata yang bagus-bagus. Padahal itu, kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, tidak berbanding dengan apa yang ada di dalam surga. Bisa jadi kita sudah datang ke Lombok yang sering disebut sebagai surga yang tersembunyi. Kita sudah datang ke tempat yang paling indah di luar negeri. Tetapi sekali lagi itu nggak sebanding dengan apa yang nanti akan dilihat. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan sesuatu yang nggak akan pernah Anda lihat. Sesuatu yang nggak akan pernah Anda bayangkan, sesuatu yang tidak pernah terbetik di hati Anda bahwa ada keindahan seperti itu. Ada keindahan seperti itu, nggak pernah terbayang. Saking indahnya. Digambarkan surga. Tapi tetap awalnya Allah mengatakan dengan kalimat a'datu libadiyas salihin. Hanya untuk orang-orang salih di antara kita semua. Ini makna jannatul lil mu'minin. Maka kalau hari ini kita sama-sama berkumpul dan berharap untuk masuk ke dalam surga, maka harus berbanding lurus dengan amaliyah kita. Harus berbanding lurus. Makanya Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, selesai masuk ke dalam neraka, Rasulullah nangis. Lantas kata malaikat Jibril, ya Muhammad, masuklah ke dalam surga. Dan lihat bagaimana gambaran dalam surga. Tapi selesai masuk ke dalam surga, baru sebentar Rasulullah SAW keluar lagi dan nangis, lebih nangis. Nangis dan lebih nangis. Maka malaikat Jibril langsung berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menangis justru lebih besar daripada ketika kamu masuk ke dalam neraka, ngelihat keadaan neraka, ngelihat penghuni neraka, lantas setelah kemudian masuk ke dalam surga, engkau lebih nangis daripada engkau yang pertama masuk ke dalam neraka. Untuk melihat kedalaman neraka. Apa kata Rasulullah? Saya khawatir setelah melihat keadaan neraka dan melihat keadaan dalam keadaan surga, saya khawatir sedikit dari umatku yang masuk ke dalam surga dan banyak umatku yang masuk ke dalam neraka. Limaza? Apa kata Rasulullah? Karena kebanyakan dari kemudian surga, hupatil jannah bimakarihi wa hupatin nar bisahawati. Karena sesungguhnya di dalam neraka, aku melihat kesenangan-kesenangan mereka yang mereka lakukan di dunia, sementara aku melihat surga, itu adalah sesuatu yang kebanyakan mereka tidak sukai. Bangun malam Pak, banyak yang kagak suka. Walaupun bisa jadi sudah pasang alarm. Tapi cuma pasang. Nyala, matiin lagi. Sholat subuh Pak, yang jam 4 begini Pak, ngantuk loh Pak. Rasanya kurang tidur. Habis sholat subuh, kita harus menahan mata kita agar tidak tidur sampai matahari terbit. Baca Quran, berat Pak. Sesuatu yang tidak disukai. Tapi beda dengan apa yang ada di dalam neraka. Semua kesenangan,
tentang harta, tentang tahta, tentang wanita, semuanya. Kesenangan-kesenangan. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW menangis, karena sesungguhnya surga itu tidak mudah ditempuh meskipun itu gratis. Dan neraka itu gampang ditempuh meskipun mahal biayanya. Itu makna jannatul lil mu'minin, arti surga bagi orang yang beriman. Surga fil lughah secara bahasa, surga itu bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata jinan. Jinan itu artinya kebun atau taman. Kalau kalimat jannah tanpa ha, atau biasa kita sebut janin itu artinya menutupi. Tapi kalau ditambah ha di belakangnya atau tamar buto, maka dia jannah, maka berarti artinya menjadi kebun atau taman. Hadiko satusi sazar. Kalau para ulama menyebutnya yang namanya surga itu adalah sebuah kebun dan taman yang di sekelilingnya banyak pepohonan dan buah-buahan. Makanya itu sebabnya para ulama yang namanya surga itu tidak lengkap kalau seandainya tidak ada pohon kurma. Makanya disebut pohon surga, Pak, karena di dalamnya memang ada pohon kurma. Makanya kalau kita nanam pohon kurma, berasa tuh bahwa kemudian pohon surga yang ditaruh di dalam rumah. Makanya ada beberapa pohon yang ada di dunia ini merupakan tanaman-tanaman pohon surga yang sebaiknya kita pelihara. Ada buah, ada pohon tin, ada pohon bidara, ada pohon kurma, ada pisang. Ya, dipikir pisang itu salah satu pohon nanti yang ada di dalam surga. Tapi bentuk pisangnya seperti apa? Jangan berpikir sama seperti pisang yang sekarang. Makanya kalau di rumah ada pohon bidara, ada padilah-padilah dan manfaatnya yang bisa nanti akan diperlihatkan kalau kita menanam pohon surga. Karena ketika kita menanam pohon surga, maka setiap hari kita merawatnya, maka setiap hari juga kita mendapatkan kebaikan yang besar dari menanam pohon tersebut. Makanya sampai ada salah seorang sahabat yang ketika sedang menanam pohon kurma, tiba-tiba dia berkata, datang salah seorang sahabat, "Ya fulan, kalau seandainya besok kiamat, apa yang kamu lakukan dengan tanamanmu?" Apa kata si fulan? Dia berkata, "Kalau seandainya besok kiamat, aku hari ini akan tetap menanam pohon kurma ini. Karena sesungguhnya ketika aku menanam pohon kurma, maka akan tetap mengalir kebaikanku setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, dan setiap waktunya." Maka menanam pohon itu, Pak, salah satu kebaikan yang akan kita dapatkan. Makanya jangan heran kalau makam-makam kita sering ditanamnya pohon. Agar berharap pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir. Bukan berarti pohonnya kemudian mengalir pahalanya, lantas orang yang ada di dalam kuburnya tertahan siksaannya. Tidak. Karena yang mampu menahan siksaan akhirnya adalah doa. Sementara kalau yang kemudian sebuah pohon yang ditanam oleh Rasulullah pelepah kurma kepada mayit, itu Rasulullah, itulah mumtazun. Itu adalah keistimewaan yang dimiliki Rasulullah, yang kalau ketika ditarik kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini tidak kering, maka orang yang di dalam kuburan ini akan ditahan siksaannya. Sementara pohon yang kita tanam di kuburan, yang lantas kita berkata kepada Allah, fa in kuntum ta'lam anna falta zalika wajhaka, ya Allah, saya tanam nih pohon ini, yang semua pahala dan kebaikannya saya sedekahkan untuk si mayit yang ada di dalam kubur. Jadi tanam. Bukan berarti pohon nanti sedekahnya mengalir. Kapan itu mengalirnya? Pada saat nanti di yaumul hisab. Sementara kalau seandainya siksaan di dalam kuburnya, itu hanya ditahan bisa dengan doa. Itu sebabnya, Pak, Imam Ghazali selalu ngingetin, kalau ada anak yang mengaku cinta kepada orang tuanya, maka buktinya, Pak, cukup setelah almarhum dan almarhumah meninggal, apakah dia mengirimkan doa atau tidak.
Jadi kalau ngaku nanti anak kita, saya mencintai Abi, saya mencintai Umi, tapi setelah kita meninggal dia nggak pernah ngirimin doa, bohong semua cintanya. Karena bukti cinta orang yang beriman, Pak, doa. Makanya kalimat begitu, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang beriman dan selamatkan mereka dari yaumul hisab. Doa. Cuma lewat doa. Makanya ungkapan cinta yang sesungguhnya, Pak, doa. Karena doa lah yang bisa merubah segalanya. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa surga itu berarti kebun dan taman. Sekarang secara pil istilah. Al-ra'yu al-ulama. Menurut pendapat para ulama yang namanya surga. Ini menjadi menarik buat kita. Sebelum kita bahas nanti tentang surga secara rinci satu persatu. Kata Imam Ghazali yang namanya surga itu, Pak. Al-jannatu huwa makan. Yang namanya surga itu adalah wahwa ghairu mutawwatir, yang dia adalah sebuah tempat yang menghilangkan al-huzni wa adika, yang menghilangkan semua kesedihan dan kesusahan. Cakep banget tuh kata Imam Ghazali, yang namanya surga itu adalah sebuah tempat yang menghilangkan semua perasaan sedih kita dan menghilangkan semua perasaan susah kita. Bisa jadi kita sedih, Pak. Di dunia kita sedih terus, Pak. Begitu banyak kesedihan, begitu banyak kita kehilangan, begitu banyak kita kesulitan. Kita banyak menangis ketika di dunia, Pak. Tapi nanti kalau masuk di surga, apa kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani? Nanti Anda ketika Anda ditempatkan dalam surga, maka Anda sudah tidak pernah ingat lagi bahwa Anda pernah menangis. Anda tidak akan pernah ingat lagi bahwa Anda pernah susah. Anda nggak akan pernah ingat lagi bahwa Anda pernah menderita. Anda tidak akan pernah ingat lagi bahwa Anda pernah disakiti. Karena ketika masuk ke dalam surga, hilang semua perasaan itu. Hilang. Dan Anda nggak akan pernah. Itu hebatnya kedalaman surga, Pak. Sama seperti neraka yang pernah kita bahas. Neraka Hawiyah yang berbentuk seperti sumur, kalau orang dilempar itu ke dalam neraka Hawiyah, yang perjalanan menuju sumurnya itu selama 70 tahun baru sampai, itu dalam perjalanan ya Pak di sumur, dibakarlah dia, Pak. Dibakar, dihancurkan, karena ketika dia dilempar, Pak, kepalanya dahulu yang meluncur. Dibakarlah dia, Pak, kepalanya, terkupas kulitnya. Naza'atan lisawa, maka terkelupaslah kulitnya, Pak, seperti diiris-iris. Terbakar kulitnya sampai habis, tinggal tulang ekor dibentuk lagi, terus begitu. Dan selama perjalanan menuju ke dasar neraka Hawiyah, maka dia akan berkata kepada Allah, "Ai Rabbi, saya nggak pernah lagi merasakan kesenangan yang pernah saya dapatkan waktu di dunia. Hilang hanya dengan 1 detik saya dilempar menuju neraka Hawiyah." Saking dahsyatnya itu Pak siksaan. Saking dahsyatnya. Tapi herannya masih banyak yang pengen ngantri. Makanya wajar kalau kemudian banyak orang yang ngantri di neraka, tapi banyak orang yang kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar, banyak yang tidak mau mendatanginya. Karena melihat kesenangan-kesenangan yang di dalam neraka, itu orang berebut. Apalagi mendekati fitnah akhir zaman. Semakin banyak ulama-ulama yang menyesatkan di tengah umat. Yang lagi viral, ada seorang ustadz yang sampai dia ngomong, ya ini sindiran buat kita semua. Bahwa dia berkata, ini menyelisih dari pendapat para ulama. Menyelisih dari seluruh pendapat para ulama. Paling tinggi yang namanya ngerokok itu makruh. Paling rendah makruh, paling tingginya haram. Tapi dia berkata rokok itu sesungguhnya adalah sehat.
Jadi kalau ada yang nanya, kemudian ada yang bilang kepada saya, kalau begitu istri kamu dan anak kamu suruh ngerokok? Dia jawab, iya, nanti saya suruh anak saya ngerokok, istri saya ngerokok, bahkan bayi saya suruh ngerokok. Astagfirullah, Pak. Itu seorang ustaz. Berabe banget, Pak. Berabe. Masa sampai ngomong begitu, Pak? Hanya sekedar kemudian untuk mencoba membenarkan pendapat dirinya dan menyelisihi pendapat Al-Quran dan Sunnah. Dia menentang. Jadi kalau ada yang bilang kemudian ternyata ngerokok itu kemudian dianggap tidak sehat, dan kalau enggak suruh istri saya dan anak saya ngerokok, saya suruh anak saya dan ngerokok karena memang sehat. Masya Allah. Menyelisih pendapat para ulama. Karena paling tinggi tetap haram. Paling rendah adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan sampai Syekh Alwi Muhammad Malik Al-Maliki sampai berkata begini dalam kitabnya Fadilatul Amal. Salah satu sebab orang tidak bisa didatangi Rasulullah SAW lewat mimpi, Pak. Tidak didatangi oleh Rasulullah SAW lewat mimpi karena dia masih merokok. Ini sindiran. Sindiran harus buat kita. Jadi masih ada yang ngerokok di sini, Pak? Ada? Mudah-mudahan gak ada ya, Pak, agar kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah SAW, kata saya Alwi, gak mungkin mendatangi orang dalam tidurnya dan dia bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW kalau seandainya dia masih merokok. Dalam tuh, Pak, buat ngingetin kita. Ngingetin kita. Makanya Habib Bahar ketika ditanya juga, apakah saya pernah ngerokok? Apakah Habib pernah ngerokok? Dia jawab, apakah Habib pernah mimpi ketemu Rasulullah? Enggak. Kenapa? Karena memang saya Alwi Muhammad Malik Al-Maliki berkata bahwa saya enggak akan didatangi Rasulullah lewat mimpi disebabkan karena rokok. Sampai begitu dia, jujur. Makanya dia sampai berkata, nanti di saya berharap nanti menjelang kematian saya, penghujung kematian saya, menuju akhir usia saya bisa berhenti ngerokok agar saya bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Ustaz pernah mimpi ketemu? Kagak, belum. Syaratnya bukan cuma enggak ngerokok, Pak. Ada syarat yang lainnya. Jadi keistimewaan surga dan neraka itu memang luar biasa, Pak. Tapi banyak orang yang antri. Padahal surga itu begitu nikmatnya. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang masuk ke dalam surga, Pak, hamalazimu, maka akan hilang semua kesedihan-kesedihannya di masa lalu, kesedihan di dunia yang dia pernah menderita, disakiti, dizolimi, dia nangis sampai berurai air mata, sajadahnya basah, tiap malam dia nangis. Nanti kalau sudah di surga hilang, Pak, karena Allah telah menghilangkan semua kesedihan dan kesusahannya. Itu sebabnya, Pak, orang yang masuk surga, maka dia tidak akan pernah merasakan apapun lagi kecuali cuma kebahagiaan. Maka disebutnya la sa'adatu haqiqah. Sa'adatu al-a'raf, kebahagiaan tertinggi dan kebahagiaan hakiki bagi orang yang beriman adalah ketika dia masuk ke dalam surga, maka Allah telah mengambil semua kesedihan dan kesusahannya. Banyak nggak, Pak, kita di dunia sedih? Banyak. Kita diambil orang tua, nangis. Diambil ibu kita, nangis. Diambil anak kita, nangis. Dijatuhi usaha kita, nangis. Dizolimi kita oleh saudara, nangis. Dizolimi kita oleh sahabat, nangis. Banyak, Pak, kesedihan kita. Itu sebabnya, Pak, kejarlah kemudian surga dengan amaliyah kita, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu semua. Makanya orang-orang beriman, Pak, selalu ngomongnya, kalau dia dizolimi, kalau dia disakiti, kalau dia dihianati, kalau dia kemudian pokoknya dihancurkan, difitnah dan sebagainya, dia cukup berkatanya dengan kalimat wa ma indallahi khairan. Wa ma indallahi khairan. Di sisi Allah lah yang terbaik buat saya. Apa yang dimaksud di sisi Allah yang terbaik buat saya? Surga. Karena dia tahu di dalam surga Allah akan ambil semua perasaan itu semua. Rasa sakitnya. Itu menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Qurtubi, yang dimaksud surga adalah al-jannatu huwa makan
linnasi lil muttaqin. Yang namanya surga itu adalah sebuah tempat yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, menurut Imam Qurtubi, takwa itu 3. Kalau kita memahami takwa itu 2. Kalau kata Imam Qurtubi, takwa itu 3. Kalau kita memahaminya, takwa itu 2. Pertama, menjalankan perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Begitu kan? Kita kebanyakan begitu. Cuma 2, menjalankan perintahnya, dan yang kedua, menjauhi larangannya. Kalau kata Imam Qurtubi 3, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan memberantas segala kemusyrikan yang ada pada dirinya. Jadi diberantas Pak segala kemusyrikan. Kadang-kadang kita ini masih menanamkan kemusyrikan dalam hati kita. Kemusyrikan. Kemusyrikan dari yang paling kecil Pak, khaufi, yang tersembunyi, sampai yang jahar, yang sampai terlihat. Dari yang tersembunyi. Bahkan Pak, hati-hati. Kalau kita berdoa selalu memintanya dunia terus Pak. Berdoa selalu mintanya dunia, bukan pengampunan atas semua dosa-dosa kita Pak. Maka tanpa sadar sesungguhnya kita telah menyekutukan Allah. Makanya saya dari dulu nggak pernah setuju ada ustadz yang ngomonginnya tentang sedekah terus, dan kita dipaksa sedekah, akhirnya tersandung dia. Lagi viral kan? Karena ujungnya hanya mengejar dunia terus. Bacalah salawat untuk mendapatkan dunia, betul. Tapi salawat untuk mendapatkan dunia itu bagian yang terkecil dari level Pak. Imam Ghazali begitu, berdoa minta dunia itu level terkecil. Salawat meminta dunia itu level terkecil. Doa level tertinggi adalah minta hidayah. Kita cuma minta di hidayah Pak. Kalau nanti sudah minta hidayah Pak, Allah akan berikan segalanya. Minta hidayah. Nanti setelah itu kita minta semua pengampunan. Dan untuk mendapatkan hidayah Pak, selalu diawali kita minta ampun terhadap diri kita. Makanya doa ini harus diulang-ulang setiap kali selesai sholat Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana miladunka rahmah. Ya Allah, jangan bikin hati saya belok setelah lempeng. Ya Allah, jangan bikin saya malas setelah rajin ibadah. Ya Allah, jangan bikin saya jadi tidak rajin lagi baca Quran setelah rajin. Ya Allah, jangan bikin saya kemudian jadi orang yang berbaring terus setelah terbiasa bangun malam. Kita minta itu. Karena yang berat Pak, bukan hari ini amalan yang lakukan kita banyak. Karena yang paling tinggi level dari amalan kita adalah istiqomah. Hatta ya'tiyanal yakin. Yang kalau misalnya kita meninggal dunia dalam keadaan istiqomah beribadah. Makanya kita melihat meninggalnya wali kota Bandung, iri banget itu Pak. Iri banget. Iri. Itu sebabnya Pak, kemarin kita telah bahas tentang sikbun. Kalau sudah beruban, udah hilangkan semua hobi-hobi dan kesenangan. Cukuplah rajin-rajin Pak, kita makin dekat sama Allah. Karena nanti kita akan mati dalam keadaan kebiasaan yang kita bawa. Dan beliau mati dalam kebiasaan yang dibawanya. Karena beliau memang orang yang rajin menegakkan sholat berjamaah. Dan Allah buat matinya dalam keadaan berjamaah. Masya Allah, iri banget. Iri. Baru saja jamaah Pak, pengajian saya, yang dia meninggal dunia, ya karena dia touring. Karena hobi dan kebiasaannya memang touring. Dan meninggal dunia touring. Meninggal dunia touring. Jadi ya meninggal dunia, lagi ngapain? Touring. Lagi dalam perjalanan jauh ke Sukabumi menuju Pangandaran.
Padahal usianya sudah 52 tahun. Jadi memang mati berdasarkan kebiasaan, Pak. Jadi kita sekarang kalau sudah sikbun, kalau sudah beruban, biasain, Pak. Rajinin. Saat emang kita nggak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi bukan untuk hobi. Tapi hanya sekedar untuk refreshing bersama keluarga. Udah, berangkat, sebulan sekali, jalan-jalan. Setelah itu kita kembali lagi ke rumah Allah. Terus. Kawan-kawan saya yang melakukan safari dakwah, itu rata-rata ya meninggalnya, Pak, ya di perjalanan dakwah. Jadi kalau meninggal di daerah. Makanya Pak, jangan heran para ulama-ulama dahulu meninggalnya di kampung halaman apa di tempat mereka dakwah, Pak. Tempat mereka dakwah. Sampai makamnya tidak pernah diketemukan. Karena mereka punya hobi kebiasaannya begitu. Hobi. Hari ini saya berangkat ke Kerawang. Ada 4 daerah terpencil yang harus didatangin. Karena di sana angka pemurtadannya sangat tinggi. Jadi nanti habis lepas dari ini saya berangkat. Kawan-kawan udah berangkat duluan nih. Nanti saya jadi berangkat pakai motor ke Kerawang. Janjian di Masjid Al-Jihad Kerawang. Ngumpul di sana. Ya karena makanya wajar, Pak, waktu kemarin saya ke kawasan Pulau Seribu naik kapal, ombaknya sampai 3-4 meter, wah kita zikirnya udah paling kencang tuh, Pak. Emang begitu, Pak, kalau orang udah mendekati mau mati, nangis itu, Pak, nangis kita zikir. Tapi herannya tuh yang pelautnya, Pak, nelayannya nyantai aja dia sambil ngerokok, nyantai banget, Pak. Ya Allah, kita mau udah wirid itu, Pak. Para dai-nya 8 orang di kapal itu udah pada wirid, zikir. Dia mah masih asik aja ngerokok. Wirid. Ngomongnya enak aja. Ustadz, tenang aja. Ustadz kan matinya husnul khotimah. Kan lagi perjalanan dakwah. Wah, enak banget dia ngomong. Nyantai banget, Pak. Masya Allah. Jadi biasakan, Pak, kebiasaan kita. Jadi kemusyrikan yang bisa jadi hari ini kita sudah jalanin perintahnya, Pak. Boleh jadi kita hari ini sudah menjauhi larangannya. Tapi ada satu hal, kadang-kadang kita masih menyekutukan Allah. Baik dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar. Tanpa sadar, Pak. Kalimat insya Allah saja, Pak, kita tidak gunakan untuk setiap janji kita tanpa sadar sudah melakukan kemusyrikan yang kecil. Makanya kalimatnya harus insya Allah. Wa ma yusriku bi hukmihi ahada. Jangan pernah sekali-sekali, Pak, kita berkata pasti. Karena pasti itu milik Allah. Dengan keputusan yang Allah telah buat. Pasti saya datang. Nggak bisa. Harus insya Allah. Dari hal yang paling kecil. Makanya kata Imam Qurtubi, banyak orang yang selamat dari menjalankan perintahnya. Dia jalanin, Pak, sholat 5 waktunya. Dia penuhi sampai berangkat haji, umroh berulang kali. Dia berhasil penuhi. Dia juga berhasil memenuhi, menjauhi semua larangannya. Tapi dia gagal dalam mengatasi kemusyrikan dalam hatinya. Hati-hati. Maka, Pak, mengatasi kemusyrikan dalam hati kita, hati-hati. Sekali kita pernah datang ke dukun, paranormal, habis semua amalan kita, Pak. Sekali kita percaya dengan yang kemudian bawa yang namanya jin, setan, itu bisa mendatangkan bahaya lebih besar daripada Allah, maka sesungguhnya kita telah mendatangkan kemusyrikan. Jangan lewat tempat ini loh. Nanti kalau kamu lewat tempat ini kamu akan celaka. Karena ada penghuninya, menyekutukan Allah. Menganggap bulan Desember ini sebagai bulan musibah juga bagian dari kemusyrikan. Tapi tidak bisa dipungkiri, Pak, bahwa bulan Desember akan jadi banyak musibah. Tapi bukan bulan musibah. Limaza? Kenapa bulan Desember jadi akan banyak musibah? Karena pada bulan Desember inilah kemudian banyak orang
akan kemudian menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan keturunan. Makanya sampai kemudian Al-Quran berkata, sampai langit mau pecah, sampai langit mau runtuh, gara-gara begitu banyaknya orang yang berkata bahwa Allah punya anak. Yang dimaksud langit mau pecah, kata Ibnu Katsir, hampir aja Allah buat itu kiamat datang. Makanya itu sebabnya Pak, jangan heran kalau di bulan Desember itu begitu banyak ujian yang akan datang kepada manusia. Itu sebabnya tetap sebagai seorang muslim kita pegang dan akidah dan keyakinan kita bahwa kita tidak akan mengucapkan apapun. Tapi kita akan menjaga toleransi kita dengan sebaik-baiknya. Ya Pak, jelas ya? Nah, kita orang yang paling toleransi Pak. Kita orang yang paling toleransi. Saya punya seorang kawan dekat yang kalau sampai lagi SMA-an, kalau kita lagi ketemu, dia adalah salah satu agamanya yang berbeda dengan saya. Dan saya nggak pernah. Dan kalau kita makan nih Pak, di tempat makan, dia nggak pernah. Dia selalu berkata, saya yang bayarin. Saya yang bayarin. Walaupun kita sudah bersikeras, saya yang bayarin. Bahaya banget orangnya. Banget dia, walaupun agamanya berbeda, karena toleransi kita jaga dengan baik. Tapi soal akidah, jagalah dengan sekuat-kuatnya Pak, karena itu nilai yang akan dibawa. Dan nanti kita akan dicatat niat kita dalam hati kita apakah ada unsur kemusyrikan. Karena menganggap Allah itu punya anak itu persoalan yang besar dalam hukum Islam. Jadi pegang keyakinan kita Pak. Itu Imam Qurtubi. Menurut para ulama lain Pak, yang namanya al-jannatu huwa makan, yang namanya surga itu la yujad, nanti tidak ada lagi yang namanya di dalam surga itu al-ada'u, permusuhan. Jadi nggak ada permusuhan Pak. Jadi semuanya baik. Maka kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang orang-orang yang masuk surga, Pak, hatinya sudah Allah bersihkan, digodok. Ada sebuah bangunan namanya bangunan Al-Qantara, Sabit Binayat Aniyan. Sebuah bangunan yang sangat besar yang dipersiapkan untuk orang untuk masuk ke dalam surga. Sebelum orang masuk ke dalam surga, Pak, ngumpul dulu di situ. Ngapain? Dibersihin hatinya, Pak. Kalau saya Alwi Muhammad Malik Al-Maliki, dibersihinnya bagaimana? Sama ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya. Diambil itu Pak, segala sesuatu yang ada kemudian bisa menghitam di hatinya, dibelek. Dan nanti kita begitu Pak, Sabit Binayat Aliyat, dibersihkan hatinya. Setelah itu baru kemudian kita dimasukkan ke dalam surga dan dalam keadaan tanpa permusuhan sedikit pun. Maka orang-orang yang dalam surga Pak, bahagia. Tapi jangan lupa, di surga itu seperti yang saya pernah sampaikan, surga itu ada 3 tempat. Pertama yang bangunan seperti istana, yang kedua di luar bangunan istana, dan yang ketiga yang berada di pinggir-pinggir surga. Nanti ke depan kita akan makin bahas. Bangunan yang istimewa Pak, untuk orang-orang yang punya mumtazul amal, amalan-amalan istimewa. Makanya saya selalu ingatkan, Pak, punya amalan istimewa, walaupun itu kecil. Apa amalan istimewa? Saya cuma punya amalan istimewa kalau setiap Jumat saya beli nasi uduknya 10, lantas 10 nasi uduk itu 1 buat saya, 9 saya bagiin setiap Jumat. Itu amalan istimewa Pak. Kalau Bapak lakukan itu sampai kematian datang, Bapak dapat tempat itu di istana dalam surga. Makanya kalau ditanya, nanti akan ditanya, apa amalan istimewa lu pantas untuk masuk ke dalam istana dalam surga. Saya punya amalan istimewa, setiap hari saya membaca Al-Quran 1 juz. Dan gak berhenti sampai kematian saya datang, Pak, Masya Allah. Luar biasa. Sekarang kita ditanya, saat saya punya amalan istimewa, sholat duha cuma 2 rakaat. Sampai kematian saya datang, saya masih sholat duha.
Pak, orang yang punya amalan istimewa, Pak, ketika datang itu kemudian waktunya dia melakukan amalan, tiba-tiba dia nggak bisa melakukan amalan, nangis, Pak. Nangis. Sama seperti salah seorang sahabat yang dia menangis. Sampai 2 hari dia nangis nggak berhenti. Bertemu dengan sahabat, dia sholat, nangis. Sampai akhirnya didatengin oleh Umar bin Khattab. Ya fulan, limaza? Saya lihat engkau menangis sudah hampir 3 hari kita melihat engkau. Setiap kali sholat, selesai sholat engkau cucuran air mata terus. Kenapa? Lantas dia ngomong begini. Ya Amirul Mukminin, setiap malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Saya mimpi ketemu Rasulullah dan malam itu dan 3 hari setelah hari ini nih, dan sudah 3 hari saya tidak mimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah, nangis dia, Pak. Saya takut Rasulullah SAW memang sengaja tidak hadir di mimpi saya atas izin Allah karena menganggap saya adalah orang yang berdosa dan gak pantas untuk mendapatkan syafaat. Nangis, Pak, dia. Umar bin Khattab nangis, ikut nangis. Umar bin Khattab cuma bisa menjawab, Allahu musta'an, hanya Allah yang tahu. Lantas, Pak, malamnya dia tidur didatengin Rasulullah. Didatengin Rasulullah, lantas Rasulullah SAW berkata, kamu tidak perlu nangis lagi. Karena setelah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepadamu dan mengambil ketetapan untukmu dan engkau akan tinggal bersama aku nanti di dalam surga. Masya Allah, Pak. Itu ditulis dalam kisah Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam. Akhirnya betul, Pak, besoknya dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Lagi sholat malam, sujud, meninggal. Ya Allah, Pak. Bahkan pada saat setelah dia meninggal dimandikan, Umar bin Khattab nangis. Karena semua orang yang kemudian menggotong kerandanya, Pak, itu berjinjit. Apa? Jingke. Pada jingke, ketika ditanya, kenapa antum pada jingke semua? Nggak tahu, kita semua jingke. Umar bin Khattab yang kasyaf, yang Umar bin Khattab kemudian banyak dapatkan ilham. Makanya sampai Umar bin Khattab dikatakan, kalau seandainya ada Nabi setelah Rasulullah SAW, maka Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Sesungguhnya antum semua jingke karena hari ini para malaikat berebut untuk menggotong kerandanya. Wah, luar biasa. Nah, itu amalan istimewa. Maka orang yang punya amalan istimewa, Pak, matinya istimewa, dapat tempatnya istimewa. Maka Pak, mulai sekarang, Pak, kita punya amalan istimewa. Terserah, kecil aja, Pak. Kecil. Sekecil apapun, Pak, amalan istimewa asal dilakukan sampai kematian itu datang, kita dapat tempat yang istimewa dalam surga istana. Saya cuma punya amalan istimewa membaca istighfar 100 kali setiap harinya mengikuti Rasulullah. Itu amalan istimewa. Cukup. Dan dia dapat istana dalam surga. Sementara yang di luar istana, Pak, yang dia punya bangunan-bangunan kecil, itulah orang-orang yang dia tidak punya amalan istimewa, tapi amalan timbangan kebaikannya lebih besar daripada amalan keburuknya, karena Rasulullah ngasih syafaat, Pak. Rasulullah ngasih syafaat, dan dia dapat di sekitarnya. Sementara orang-orang yang di pinggir, ya nggak apa-apa sih kita dapat pinggir ya, Pak. Pinggir surga juga enak aja, Pak, daripada dalam neraka digodok. Yang dapat di pinggir-pinggir, Pak, di kebun-kebun dan di taman-taman surga adalah mereka kaum jahannamaniun. Orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, lantas kemudian Allah siksa, selesai Allah siksa, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Makanya, Pak, setelah dia masuk dalam surga, lantas dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, kemarin saya disiksa. Tapi kok ternyata siksaan itu udah gak ada terasa lagi di saya ya setelah saya masuk surga. Saking indahnya itu dalam surga, Pak. Saking indahnya. Makanya luas surga itu digambarkan wasari'u ila ma'firatim mirabbikum wa zannatin arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Saking indahnya. Bahkan digambarkan dalam hadis riwayat Muslim, orang terakhir yang masuk surga, Pak,
Orang terakhir yang masuk surga, yang sampai dia mengetuk setiap pintu-pintu surga agar dapat tempat, padahal Allah ngeledeknya saja, sampai membuat Rasulullah tersenyum, dan itulah pertama kalinya Rasulullah tersenyum, giginya kelihatan. Karena Allah lagi bercanda dengan umatnya saat itu, yang terakhir. Bahkan kata Rasulullah SAW, saking Allahnya ingin bercanda sampai Allah kemudian berkata, sesungguhnya meskipun engkau orang terakhir yang masuk ke dalam surga, luas surgamu itu sudah 5 kali luas antara langit dan bumi. 5 kali Pak bangunannya, gede banget, istimewa banget Pak. Makanya ini nggak bisa diukur, dunia, langit, alam semesta nggak bisa diukur Pak. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu kemudian itu. Dan itu keyakinan kita Pak. Kita harus punya keyakinan. Karena meyakini bahwa surga itu ada, bahwa kehidupan akhirat itu ada, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari makna jannatul lil mu'minin. Arti bagi orang yang beriman. Kalau orang udah nggak yakin bahwa surga itu ada Pak, maka bebas berbuat sesukanya. Amalannya juga biasa aja. Tar aja lah, nggak taunya meninggal. Tar aja, tahu-tahu meninggal. Tar saja saya tobatnya, tahu-tahu dia Allah telah mengambilnya. Al-ada'u, yang kedua, yang di dalam surga itu nanti Pak, kata para ulama, lil maridu wala maridu wala maut. Tidak ada lagi sakit dan tidak ada lagi kematian. Itu nanti di dalam surga Pak. Jadi udah nggak ada sakit Pak. Jadi kalau hari ini kita sakit, asam urat, rematik, pengapuran, nanti di sana udah nggak ada sakit Pak. Gagah semua Pak, kuat semua, dan nggak ada kematian. Maka orang yang masuk ke dalam surga abadi Pak. Allah buat keabadian. Allah buat keabadian, bukan abadi, tapi Allah buat dia abadi karena Allah lah yang membuatnya. Sementara orang dalam neraka Pak, orang-orang kafir yang dipahami dalam keyakinan agama kita, maka mereka juga abadi di dalam neraka. Dalam keyakinan kita. Dan gak ada kematian di sana Pak, disiksa berulang. Maka hati-hati orang yang berpikir, udahlah masukin saja saya ke dalam neraka, hati-hati Pak. Karena banyak orang, gak apa-apa saya masuk ke dalam neraka, gak apa-apa. Wah, hati-hati. Karena ketika orang sudah berkata pengen masuk ke dalam neraka, maka sesungguhnya Allah telah menetapkan dirinya berada dalam neraka. Bahayanya cuma. Maka nggak boleh. Maka itu sebabnya apa kata Rasulullah SAW, semua orang Islam, semua orang mukmin, semua muslim itu masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Semua orang beriman. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Ada 2. Pertama, karena dia melakukan dosa-dosa besar. Nah, yang kedua, karena memang dia tidak mau. Dosa besar itu apa? 3. Orang akan abadi di dalamnya karena 3 dosa besar. 1, kemusyrikan. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Itu akan membuat dia abadi di dalam selamanya di dalam neraka. Itu bagi orang-orang beriman di antara kita semua. Nah, yang ketiga, tidak akan tua dan tidak akan muda. Jadi yang dimaksud muda nggak akan seperti anak-anak, tapi tidak akan tua. Jadi dia usianya, kalau dalam hadis, usia para penghuni surga itu 30-an Pak. Lagi mengkal-mengkalnya, lagi seger-segernya. Jadi nanti yang hari ini usia udah 60, muda lagi insya Allah kita. Seger Pak, ganteng. Saat warna kulitnya putih, bersinar. Jadi yang hari ini hitam, sabar aja, ntar di akhirat putih. Hasanal jismi, badannya bagus. Jadi yang hari ini agak gendut-gendut, ntar diantar sana bagus. Gak apa-apa Pak, yang penting kita rajin aja ibadah terus. Nanti badannya bagus-bagus. Dibuat oleh Allah badannya bagus, kulitnya putih, mengkilat seperti mutiara. Yang kalau misalnya kena matahari nanti dia kemudian merona merah. Wah, Masya Allah. Bagus. Para penghuni surga Pak, itu hebatnya, nggak akan muda dan nggak akan tua. Maka wajarlah Pak kalau kita sering mendengar kisah Rasulullah bercanda dengan orang tua. Nggak ada, ibu nggak ada di dalam surga, nggak ada. Nangislah dia.
Maksudnya tidak ada dalam surga karena dia akan tampil dalam keadaan muda. Karena di sana nggak ada orang tua. Ustaz, bagaimana dengan anak-anak kita yang belum akil balik meninggal dunia? Nanti ada pembahasan khusus untuk kita, Pak. Karena surga nanti dibagi 3, Pak. Pertama, surga untuk para anak-anak yang belum akil balik. Anak-anak yang belum akil balik, Pak, punya surga tersendiri. Dan di situ berkumpul semua anak-anak, Pak. Main mulu. Bebas. Boleh main PS4, Ustaz? Boleh. Di sana mah tinggal minta doang. Allah PS4 datang, Pak. Bukan PS4, PS5 maka. Mana live langsung. Di situnya Firaun gambarnya lagi disiksa gitu, Pak. Itu anak-anak. Nanti kita akan bahas dan pembahasan. Yang kedua, surga bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, surga yang untuk orang-orang yang sudah habis disiksa di dalam neraka dan dimasukkan dalam surga. Saat kalau nanti saya nggak dikumpulin sama keluarga, dikumpulin sama keluarga. Orang kita nanti dikasih pintu yang kalau kita buka kita bisa kumpul dengan siapapun, termasuk anak kita. Itu kehebatan surga. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci. Hari ini kita membahas tentang arti, Pak, surga bagi kita. Makanya wajar, Pak, kalau ada doa kemudian kita berkata, Allahumma azirni minan nar. Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Maka kita minta saja kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Minta sama Allah, masukkan saya ke dalam surga. Makanya itu sebabnya itu permohonan kita. Maka orang yang beriman yang ke dalam hatinya tidak berpikir, tidak berharap, tidak memiliki perasaan cinta, tidak memiliki keinginan untuk masuk ke dalam surga, maka Allah telah menetapkannya dan mencatatnya sebagai orang yang bukan penghuni surga. Serem itu, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi renungan buat kita semua. Sebagai pembahasan kita sebagai muqaddimah sebelum kita akan membahas surga satu persatu sebagaimana kita membahas neraka satu persatu. Barangkali itu, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Halas, cukup ya? Barangkali itu pembahasan kita. Waktu suruk ya, sudah masuk ya. Kita sholat suruk, jangan lupa setiap kali majelis taklim kita kumpul di masjid untuk senantiasa sholat suruk 2 rakaat karena fadilahnya sangat besar. Karena Allah mencatat orang yang sholat suruk setara dengan orang yang menunaikan umrah. Masya Allah, besar banget. Jadi kita kalau sudah di masjid, ya, kalau sudah ngumpul, duduk, maka sholat suruk. Ustadz, sholat suruk boleh di rumah, di masjid. Makanya kalau kita lagi itu kadang-kadang kan kita pulang ya, Pak ya. Kita pulang sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan sholat suruk. Maka kalau lagi majelis Sabtu Minggu, kita bisa menegakkan sholat suruk. Ya, Sabtu Ahad, maka yang hadir kita bisa menegakkan sholat suruk. Kalau misalnya sebulan 8 kali, kita sudah 8 kali umroh, Pak. Allah catat. Keren tuh, Pak. Sudah 8 kali umroh fadilahnya. Belum lagi kalau fadilahnya kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 7 kali sebelum kita tidur, maka kita setara dengan orang yang kemudian telah menunaikan haji kalau itu didawamkan setiap malamnya sebelum tidur. Cakep ya? Gampang sih, Pak. Dawamkan. Saya ingin baca ini agar saya memiliki pahala setara dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Kalau itu didawamkan setiap harinya, maka dia mendapatkan pahala kebaikan seperti orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Aisyah. Barangkali itu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup sama-sama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.